Wah, akhirnya kamu bisa dapat apartemen berukuran 2 kali 2 meter ini. Teman-temanmu nggak punya tempat tinggal seperti ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam modul kapsul yang cuma bisa dipakai rebahan tanpa banyak menggerakkan badan. Bangunan yang mereka sebut sebagai mansion di era ini ternyata sangat mahal. Dan kamu masih nggak habis pikir. Besok, kamu perlu menandatangani kontrak dan membayar uang mukanya. Sebetulnya, kamu bisa punya kesempatan beli apartemen seperti ini cuma karena menang lotre. Jadi kurang lebih begini cara hidup manusia pada tahun 2999. Tapi ada juga sejumlah orang yang menginvestasikan banyak blok apartemen milenium terbaru di planet lain. Tren real estate termutakhir nunjukin kalau manusia akan segera pindah ke planet Rose 128b, planet Mars atau malah Saturnus. Kamu juga sempat mempertimbangkan ide ini, tapi masih ngefans berat dengan bumi dan seisinya. Saat kamu lagi ngopi di pagi hari, hologram iklan pop-up langsung memenuhi ruangan kapsulmu. Wahai penduduk bumi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Cek aja blok apartemen terbaru di Rose 128b, Mars, Europa, dan Saturnus. Investasikan tempat tinggal dan kehidupan barumu di sana. Perjalanan dengan bus akan selalu tersedia setiap hari. Kamu pun langsung memanfaatkan peluang ini. Waktumu masih cukup kok sebelum kamu menandatangani kontrak itu. Jangan sampai kesempatanmu hilang begitu aja ya. Perjalanannya cuma selama sehari loh. Jarak 11 tahun cahaya dari bumi ke planet Rose 128b nggak akan jadi masalah. Kamu tinggal naik bus yang udah disediain tadi. Berarti kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk ngebuktiin kalau nggak ada tempat lain yang bisa menyamai bumi. Pilihanmu ini pasti sudah tepat. Sesaat kemudian kamu sampai di terminal bus ruang angkasa. Dalam hitungan 3, 2, 1, busmu mulai melaju. Dan 2 jam kemudian, kamu sudah sampai di planet Rose 128b. Wah, planet ini agak mirip dengan bumi jadul yang sudah kamu lihat dalam presentasi ilmiah di kampus. Permukaannya berbatu-batu dan diselingi area hijau. Mungkin di situ ada hutan dan padang rumput yang udah dibikin oleh para ilmuwan. Planet ini juga punya atmosfer buatan. Agen real estate menilai positif langkah ini karena semua kondisi cuacanya jadi bisa diprediksi. Penghuninya bisa mengendalikan cuaca, tapi minusnya saat cuacanya terus membaik, biaya yang dikucurkan juga makin banyak. Semua penghuni Rose 128b harus terlindung dari sinar ultraviolet, padahal indeksnya mencapai 38% lebih tinggi dari bumi. Jadi, tabir surya biasa nggak akan begitu ngefek. Orang-orang bilang planet ini mirip dengan kembaran bumi, tapi kamu kurang sependapat. Di situ memang ada sejumlah tumbuhan, tapi lingkungannya kelihatan sangat aneh. Ibaratnya seperti kamu berada di dunia game. Di dekat blok apartemen terdapat kebun dan area pertanian kecil yang menghasilkan makanan organik untuk para penduduk lokal. Jadi kamu mulai mendekatinya untuk ngecek langsung. Buah dan sayuran yang tumbuh di situ juga kelihatan sangat aneh. Kamu baru tahu kalau ini ternyata pohon apel. Tapi kok nggak ada kuncup bunganya? Yang ada cuma microchip. Buahnya juga berbentuk kotak, apalagi warnanya mirip pelangi. Saat kamu mau melangkah, kakimu tiba-tiba terantuk batu. Inilah salah satu benda asli di planet ini yang nggak perlu didatangkan dari bumi. Hidungmu dihinggapi kupu-kupu tuh. Sebelum kamu berhasil memegangnya, serangga itu sudah hancur dalam piksel kecil. Agen real estate itu segera mendekatimu dan membantumu bangkit. Dia bilang, semua hewan di sini masih berbentuk hologram karena ilmuwan belum bisa memindahkan semuanya dari bumi. Semua unsur di dalamnya saling berkaitan erat, dan seekor kupu-kupu kecil pun bisa menghasilkan perbedaan signifikan. Uang muka yang kamu bayarkan di bumi bisa dipakai untuk beli apartemen 2 lantai di planet ini. Tapi masalahnya, perjalanan ke tempat kerja tiap hari bisa sangat menguras energi. Perhatian semuanya, kita menuju Mars. Ada banyak blok apartemen yang bisa kamu miliki. Oh, itu sih agen real estate yang tadi. Kamu segera naik bus dan beberapa saat kemudian sudah mendarat di permukaan Mars. Pada tahun 2999, planet ini kelihatan sangat indah tapi agak berpasir. Ilmuwan masih belum bisa mengangkut air dalam wujud cair ke planet ini, meskipun atmosfernya normal-normal aja. Suhu di sini semakin hangat karena mereka sedang bikin kondisinya laik huni. Meskipun ada gletser, semua airnya langsung menguap karena panas.
kamu melihat mesin besar melayang-layang di angkasa. Menurut si agen real estate, mesin ini menjadi alat penting yang bisa menahan uap air di udara untuk menghasilkan air dalam kemasan kantong. Dia kemudian memberimu satu kantong. Bentuknya aneh, mirip balon udara. Kamu pun langsung menghirupnya. Dan seumur-umur kamu baru pertama kali mencobanya. Kok bisa ya gas kayak gini bikin hausmu hilang? Tumbuhan utama di Mars terdiri dari berbagai macam kaktus. Kaktus telah beradaptasi dengan iklim di Mars. Para ilmuwan juga berhasil menyilangkan gen tanaman lain dengan gen kaktus. Tumbuhan ini sebetulnya pohon maple Mars dan daunnya sangat khas. Lihat deh. Pir ini berbuah di pohon kaktus. Di situ juga ada mangga, alpukat, dan buah lain. Semua pohon ini bisa tumbuh subur karena mendapat suplai cahaya matahari dan air yang berwujud gas. Kondisi di sini mirip banget kayak di bumi. Kalau di Rose 128b masih perlu dikembangkan. Peternakan kuda pertama di Mars telah didirikan lebih dari 200 tahun lalu. Tapi real estate di sini lebih mahal. Jadi kamu cuma bisa beli apartemen studio yang lumayan bagus. Menarik juga ya. Nah, sudah saatnya kamu beralih ke tempat lain. Kali ini kamu terbang menuju Europa, salah satu satelit Jupiter. Kamu telah mengunjungi tempat kesukaanmu ini tahun lalu. 1000 tahun lalu, para ilmuwan mengira ada air di bawah kerak esnya. Dan ternyata mereka memang benar. Kerak itu mulai mencair dan membentuk lautan seluas 2 kalinya lautan di bumi. Malahan, selama itu juga tempat ini telah berubah secara signifikan. Semua retakan di permukaannya menghasilkan banyak benua kecil yang diberi nama sesuai dengan negara-negara di Eropa. Tapi sayangnya, waktumu sangat mepet. Jadi kamu cuma bisa singgah di Italia. Benua ini dikelilingi perairan berwarna biru serta dipenuhi hamparan pohon lemon beraroma segar. Penghuninya bisa bikin pizza dengan tomat segar. Dan meskipun ukurannya sebesar semangka di bumi, satu tomat bisa disulap jadi 2 pizza. Kamu mengamati brosur Eropa untuk menggali informasi soal benua lain. Di Norwegia, ada banyak gunung yang sangat mirip dengan Fjord Norwegia. Di Prancis ada ladang lavender super luas. Dan di Yunani, ada banyak lahan pertanian dengan pohon zaitunnya. Kamu langsung menutup brosur itu setelah tahu kalau real estate di sini hampir semahal di bumi. Wajar aja sih, kan ada banyak orang yang mau menempati. Waktumu habis, masih ada satu planet lagi yang perlu kamu singgahi. Sesaat sebelum bus mendarat di tempat tujuan, terdengar pengumuman, "Selamat datang di Saturnus. Mohon kenakan masker renang agar kalian bisa menyelam sambil melihat blok apartemen terakhir." Ilmuwan telah menghabiskan waktu lebih dari 250 tahun untuk membuat permukaan Saturnus menjadi padat, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, mereka bikin pemukiman pertama pada tahun 2980-an saat kamu masih belia. Gaya gravitasi Saturnus sedikit lebih kuat daripada bumi, sehingga para ilmuwan bisa bikin komplek besar di bawah Kuba sebagai tempat tinggal. Di bawah lautan gas Saturnus, terdapat berbagai jenis ubur-ubur, gurita, dan hiu. Penampilan semua hewan ini agak berlainan, karena mereka telah beradaptasi dengan planet lain. Sirip hiu ini kelihatan jauh lebih besar untuk membantunya bertahan di tengah terpaan angin kencang sengebut 1170 km per jam. Tapi yang paling menarik justru tumbuhannya. Menurut keterangan pada brosur, alga Saturnus minimal punya 3000 jenis warna dan kamu bisa mengatur intensitas dan coraknya dengan remote control. 2 jam kemudian, kamu sudah berada di kapsulmu lagi. Dan rupanya kamu masih sulit tidur. Padahal besok akan jadi hari pentingmu. Dan kamu masih belum bisa memutuskan. Di mimpimu, kamu bisa ngelihat apartemen studio Mars sambil makan pancake ala Mars dengan topping sirup maple kaktus. Alarmmu berbunyi. Selamat pagi, kamu berhasil memiliki apartemen sendiri di bumi pada tahun 2999. Cuma segelintir orang yang bisa memilikinya pada tahun 2999 ini. Tanganmu sudah memegang satu set kunci. Lalu di ponselmu muncul notifikasi, sewakan apartemenmu di bumi, lalu pindah aja ke Mars. Di sana kamu nggak perlu repot-repot kerja, dan kamu cuma bisa meresponnya dengan senyum.